Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman, kali ini saya kembali akan menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk video kali ini, saya akan bawakan isu berkaitan dengan partai yang kini berkuasa di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang berkaitan dengan isu seputar salah seorang kadernya, yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nah, salah satu isu yang kini sedang ramai adalah bahwa Ganjar tampaknya mendapatkan teguran keras dari sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, di mana salah satu buktinya adalah Ganjar tidak diundang ke dalam sebuah acara yang menghadirkan Puan Maharani di Jawa Tengah, di mana semua kepala daerah yang berasal dari partai tersebut hadir ke dalam acara. Tentu menjadi satu keanehan, keganjilan bahwa seorang Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader PDIP menjadi Gubernur Jawa Tengah, tetapi tidak diundang ke acara yang sangat penting. Nah, bukan hanya itu, ternyata memang juga ada pernyataan dari salah seorang elit PDIP tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Ganjar. Nah, misalnya seperti diberitakan oleh newsdetik.com pada hari ini, ya 24 Mei 2021, bahkan disebutkan ada 7 daftar kesalahan Ganjar Pranowo yang dicatat oleh elit PDIP. Nah, di antaranya saja saya sebutkan bahwa Ganjar dianggap terlalu kelewatan. Kelewatan dalam hal ini bahwa Ganjar seolah-olah merasa lebih hebat, merasa lebih jago, merasa lebih tinggi daripada kader-kader partai PDI Perjuangan. Nah, itu yang diungkapkan oleh salah seorang elit PDIP. Yang kedua, Ganjar dianggap sudah berjalan sendiri tanpa restu dari Ketua Umum yaitu Megawati untuk mempersiapkan dirinya sebagai salah seorang calon presiden pada 2024. Bahkan disebut-sebut Ganjar sudah membuat pasukan di media sosial. Nah, ini semakin terbukti bahwa teguran PDIP ini bukan sekedar isapan jempol belaka, karena Puan sendiri memberikan komentar misalnya bahwa seorang calon pemimpin itu bukan pemimpin di media sosial, dan saya kira atau mungkin banyak orang mengira itu ditujukan kepada Ganjar yang memang aktif di dunia media sosial. Nah, bagaimana kita melihat fenomena ini? Tentu sebagai sebuah organisasi seperti partai politik adalah hal yang biasa ya. Ketua umum partai politik mencoba menegur salah seorang kadernya yang dianggap nakal dalam pengertian seperti itu ya, yang berjalan seperti di luar kendali dari sang ketua umum ya, atau dianggap berjalan sendiri ya, sebelum ada kode, sebelum ada izin dari ketua umum. Nah, Ganjar dianggap berjalan sendiri ya, karena merasa mungkin dirinya dianggap cukup punya potensi untuk bertarung di Pilpres 2024. Ya, kita tahu berdasarkan survei-survei memang Ganjar termasuk di antara calon presiden yang selalu mendapatkan angka yang cukup bagus ya, bersama misalnya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, yang kesemuanya adalah para kepala daerah ya, gubernur. Sehingga mungkin Ganjar merasa punya kepercayaan diri untuk mempersiapkan diri sebelum dia berbicara kepada ketua umum. Nah, ini mungkin yang dianggap kelewatan atau yang dianggap berjalan sendiri oleh elit PDIP, dalam hal ini sang ketua umum Megawati ya. Jadi kalau melihatnya dari sisi komunikasi organisasi, ini satu hal yang biasa. Tapi mungkin kalau kita melihatnya dari aspek yang lain, bahwa kita tahu
PDIP ini penganut dalam hal ini terah Soekarnoisme yang luar biasa, sehingga kendali partai bahkan termasuk kader-kader yang akan menjadi orang nomor satu di Republik ini juga diharapkan punya darah atau terah Soekarno. Karena itu bisa dipahami kalau memang PDIP ingin mengangkat atau ingin mendukung orang yang memiliki terah Soekarno itu pada level yang lebih tinggi atau yang paling tinggi dalam konteks kepemimpinan nasional, yaitu posisi presiden. Nah, tentu kita tahu bahwa PDIP punya dua orang kader, yang keduanya adalah memiliki terah Soekarno dan keduanya adalah putra dan putri Megawati sendiri meskipun berlainan ayah ya, yaitu Prananda Prabowo yang laki-laki dan Puan Maharani. Saya pernah membuat video tentang kedua orang ini, mungkin di video ini bisa dilihat ya. Ada yang mendukung Prananda, ada yang mendukung Prabowo. Nah, terlepas dari siapapun dari keduanya, yang jelas terah Soekarnoisme itu masih akan menjadi atau mungkin seterusnya akan tetap dipegang oleh para elit PDIP, sehingga diharapkan siapapun tokoh yang lain tidak akan melebihi. Karena itu kita bisa juga membaca bahwa teguran terhadap Ganjar ini juga menunjukkan bahwa memang PDIP sedang mempersiapkan kader yang punya terah Soekarno itu, baik Puan maupun Prananda. Kalau yang terlihat di permukaan yang diberikan kesempatan untuk tampil di ruang publik ya, dan memegang jabatan publik misalnya seperti ketua PDIP, maksud saya ketua DPR, ya kelihatan bahwa Puan Maharani yang sedang digadang-gadang atau dipersiapkan untuk menjadi calon yang akan diusung oleh PDIP, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Prananda Prabowo juga punya potensi yang sama. Yang jelas antara kedua orang ini karena sama-sama punya terah Soekarnoisme. Sementara orang yang atau kader PDIP yang ada di luar terah tersebut akan sulit. Ya seperti apa yang menimpa pada Ganjar itu, meskipun punya elektabilitas yang tinggi, mungkin akan sulit mendapatkan restu dari Megawati. Nah, ini tentu saja apa yang dilakukan PDIP terhadap Ganjar merupakan sinyal kuat ya bahwa itu bentuk keinginan agar yang punya terah Soekarno yang akan diangkat atau dinominasikan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi pada sisi yang lain, komunikasi politik seperti ini juga pada saat yang sama juga memunculkan persepsi yang kurang baik juga pada publik bahwa urusan seperti ini yang sesungguhnya bisa disebut semacam friksi atau ya perbedaan pendapat yang bisa memunculkan pertikaian atau konflik dibuka ke ruang publik, di media sosial, diberitakan di media-media, sehingga bukan tidak mungkin ini akan berakibat pada persepsi yang kurang baik atau persepsi buruk pada publik, sehingga ini ada dampak negatifnya juga. Seharusnya ini diselesaikan secara internal organisasi, misalnya secara tanpa harus diberitakan oleh media. Ganjar tinggal dipanggil saja ke rumah Megawati, diberikan teguran secara langsung, ya akan lebih elegan kalau seperti itu. Jadi tidak akan menjadi perdebatan atau wacana pada level publik. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.